Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Para dewa iblis berhasil satu sama lain melalui banyak generasi, tetapi tidak semua kenangan diturunkan di antara mereka. Semakin kuat dewa iblis, semakin banyak kenangan masa lalu yang dia warisi. Begitulah cara Kaisar Dewa Iblis dapat segera mengungkapkan nama lain Hiwe, tetapi Dewa Iblis Crocel peringkat 49 ini tidak dapat mengatakannya secara langsung. Tapi instingnya yang terukir masih ada. Meskipun dia tidak bisa mengatakan identitas Hiwe, dia memiliki perasaan yang dalam dan terancam yang keluar, di samping ketakutan yang sangat besar. Terakhir kali, ketika Long Hao Shen mengalahkan Dewa Iblis Sire, dia segera meminta Hiwe berubah menjadi baju besi dan bergabung dengan armor yayasan emasnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan Hiwe. Dia hanya merasa bahwa Hiwe jauh lebih kuat, tetapi memberikan pandangan lain, perawakan Hiwe telah melampaui 15 meter, dan auranya menjadi lebih substansial. Samar-samar, sikap mengesankan yang unik keluar darinya. Berdasarkan indera Long Hao Shen, Hiwe saat ini belum menembus langkah ke-9, membuatnya lebih rendah dari Hao Shen, secara kasar mencapai puncak langkah ke-7. Tapi auranya di puncak langkah ke-7 sebenarnya bisa menanamkan ketakutan seperti itu kepada iblis dari langkah ke-9 seperti Dewa Iblis Crocel. Mengapa demikian? Long Hao Shen mencoba bertanya kepada Hiwe berkali-kali tentang masalah ini di masa lalu, tetapi yang terakhir menghindari pembicaraan setiap saat, kadang-kadang melihat dengan jelas pada kerugian, seolah-olah tidak dapat mengingatnya sendiri. Selanjutnya, pada saat dia mengikuti Long Hao Shen, dia hanya memiliki satu kepala, dan mendapatkan yang kedua dengan bantuan darah Hao Shen. Bagaimana mungkin Hiwe sekecil itu sudah mengetahui banyak hal? Dalam tebakan Long Hao Shen, ancaman nyata bagi iblis sangat mungkin adalah leluhur Hiwe. Dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari dunianya sendiri. Dengan kata lain, spesies Hiwe sangat kuat, dan dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Itu penilaian Long Hao Shen, oleh karena itu membuatnya wajar bahwa Hiwe tidak akan tahu tentang keadaannya sendiri seperti itu. Hiwe sekarang memiliki 5 kepala elemen berbeda, menjadi cahaya, api, angin, air, dan racun. Dari 5 kepalanya, kepala cahaya adalah yang pertama. Kelima kepala itu menatap Crocel dengan tatapan dingin, samar-samar mengeluarkan aura kebencian. Sama seperti iblis yang tampak ketakutan saat bertemu dengan Hiwe menunjukkan kebencian yang intens di depan para dewa iblis. Mungkinkah mereka memiliki permusuhan darah bawaan? Long Hao Shen tidak mengerti ini sedikit pun, lagi pula, Hiwe bukanlah makhluk dari dimensi ini. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kebencian seperti itu kepada para dewa iblis? Bisa diperkirakan kompatibilitas buruk yang terukir dalam gennya. Di lehernya yang tebal Hiwe memiliki area lain yang menonjol. Tonjolan ini sangat besar, dan menurut pengetahuan Long Hao Shen, seseorang yang mencapai titik ini dapat pecah kapan saja, diikuti oleh evolusi lain darinya. Mungkin itu akan melahirkan kepala ke-6. Hiwe mengeluarkan raungan rendah lagi, mengeluarkan niat bertarung yang padat. Dia berusaha untuk bertarung dan ingin bergegas langsung ke Crocel. Tentu saja, Long Hao Shen tidak membiarkannya melakukan itu. Hiwe bagaimanapun juga masih hanya di puncak langkah ke-7. Jika serangan musuh menimbulkan kerusakan parah padanya, Hao Shen akan sangat menyesalinya. Setelah beberapa saat komunikasi yang dibatasi jiwa, Long Hao Shen melonjak tinggi, meninggalkan punggung Hiwe. Yating masih tetap di area yang sama, dan mulai melantunkan sihir. Long Hao Shen tidak memanggil Raja Bintang di sini. Menara keabadian dipenuhi dengan aura kematian yang intens, dan dia tidak mau membiarkannya mempengaruhinya. Tapi apakah itu benar-benar Long Hao Shen tidak memiliki kekuatan lain selain Hiwe dan Yating yang dia miliki? Tentu saja tidak, meskipun tidak mau menggunakan kekuatan ini, dia menjadi memiliki ketakutan yang menahan setelah tampilan kekuatan sebelumnya yang ditunjukkan Crocel. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan keberatan. 4 sinar cahaya menyala berturut-turut di dada Long Hao Shen dan melesat keluar.
Sinar biru dan kuning mendarat di punggungnya, sedangkan yang merah dan hijau menutupi kedua sisinya. Aura yang mengesankan melonjak keluar dari mereka. Ini adalah 4 pengawal suci yang kuat, ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12. Karena Long Hao Shen tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam di Menara Keabadian, keempat pengawal suci tidak mengalami evolusi apapun, dan masih mempertahankan kultivasi pada langkah ke-7. Tetapi bantuan dari 4 pengawal suci, terutama dengan keahlian pribadi mereka, memberi Long Hao Shen bantuan yang cukup besar. Apakah itu dianggap mengeroyok? Long Hao Shen tiba-tiba memiliki pemikiran aneh ini. Hao Yue, Yating, 4 pengawal suci, dan Long Hao Shen sendiri. Itulah keseluruhan kekuatan yang dimilikinya. Dalam dirinya sendiri, ini sudah dekat dengan anggota biasa yang menyusun pasukan pemburu iblis kelas raja, dan yang cukup kuat saat itu. Crocell berangsur-angsur tenang dari keadaan terornya, akhirnya merasakan ancaman bagi hidupnya. Long Hao Shen tidak menakutkan, keempat pengawal suci itu bahkan tidak melihatnya, tetapi penampilan Hao Yue membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kabut emas tipis naik di sekelilingnya, menyimpan kekuatan. Kilatan oranye dari armor emas segera naik, dan di tangan Long Hao Shen, pedang Arya dari Dewi Cahaya dan pedang Hibiscus of Light memproyeksikan kecemerlangan mereka sendiri juga. Dengan dukungan dari armor emas, Long Hao Shen memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak menghabiskan upaya untuk membatalkan segel pada pedang Arya Dewi Cahaya. Pada saat yang sama, pedang Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan kecemerlangan biru kehijauannya sebagai peralatan tingkat epik. Warna oranye dan biru kehijauan tidak selaras dengan sempurna, tetapi membawa tampilan yang sangat mempesona di samping warna emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Mata 5 kepala besar Hao Yue dipenuhi dengan fluktuasi tipis niat ungu, saat 9 garis ungu di atas kepala Hao Shen mulai menyala. Kaki depan kanan Hao Yue condong ke sisi kanan, mengeluarkan ledakan keras saat mendarat ke tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di sini seperti batu besar, dan di 5 kepalanya yang besar, 5 pancaran warna berbeda terus naik. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak hanya fokus pada serangan. Crocell menjadi dewa iblis, bahkan jika dia bahkan lebih takut dari itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, dia akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Dipenuhi dengan keinginan besar untuk bertahan hidup, Crocell berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir biru tua. Mengepakkan 6 sayap di punggungnya, dia langsung pergi ke Long Hao Shen. Crocell tentu saja bisa mengetahui bahwa Hao Shen adalah inti dari musuh-musuh ini. Selama dia bisa dibunuh, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku untuk Hao Yue, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. 2 proyeksi bila diluncurkan, bukan di Long Hao Shen tetapi di pengawal suci ke-12 dan ke-10. Kemampuan penguncian Dewa Iblis Crocell hampir tidak bisa dihindari oleh keduanya. Crocell bahkan tidak menatap mata mereka. Cahaya biru tua sedingin es meledak dari matanya, langsung diluncurkan ke mata Long Hao Shen. Serangan mental. Menjadi dewa iblis dari tipe psikis, sihir mental adalah bidang keahlian Crocell. Dan saat kultivasinya mencapai langkah ke-9, kejutan mental yang diluncurkan olehnya terkadang bahkan bisa meledakkan kepala musuh. Long Hao Shen tidak berusaha menghindar. Aspek Crocell yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk mendaratkan semua serangannya dengan mengandalkan kekuatan tarikan, tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Kepala Hao Yue meraung bersamaan, semua mata diwarnai dengan niat ungu yang intens. Pada saat ini, Hao Yue dan Long Hao Shen tampaknya hampir bergabung menjadi satu. Saat cahaya ungu di mata Hao Yue menyala, kedua mata Long Hao Shen juga berubah menjadi berwarna emas keunguan. Keempat pengawal suci segera menanggapi 2 bilah Crocell. Dibiarkan tanpa cara untuk melakukan manuver menghindar, keempat pengawal suci itu sangat ditekan. Namun meski begitu, mereka punya cara sendiri. 2 pancaran biru es keluar dari tongkat pengawal suci ke-11, mendarat di 2 proyeksi bilah hitam. Proyeksi spiritual seperti dataran tinggi jelas dihentikan oleh sihir yang begitu sederhana, tetapi itu sedikit menunda kedatangan serangan.
Tepat pada saat itu, dua dinding tanah tebal muncul di depan pengawal yang ke-12 dan pengawal ke-10. Lebih hebat lagi, penampilannya diikuti oleh perubahan besar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari dinding bumi menjadi bola bumi, setidaknya 3 kali lebih tebal dari dinding sebelumnya. Sementara itu, pengawal suci ke-10 dan pengawal ke-12 mundur dengan sangat cepat. Pengawal suci ke-10 pada dasarnya tidak khawatir sama sekali. Kecepatan adalah bidang keahlian terbesarnya, jadi meskipun serangan musuh tidak dapat dihindari, setidaknya dia bisa memperpanjang waktu sebelum tabrakan dengan meningkatkan jarak mereka. Di sisi lain, pengawal suci ke-12 memukul pedangnya ke tanah untuk mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi. Bang, bang, kedua bola bumi dihancurkan pada saat yang sama, tetapi kali ini, penguasaan besar pengawal suci ke-9 menjadi terlihat sepenuhnya. Berubah menjadi bola satu demi satu, mereka memblokir jalan serangan Crossell. Ketika energi dataran tinggi spiritual itu akhirnya mencapai dua pengawal suci, akhirnya dihentikan oleh dua dinding es besar dan tebal. Mengandalkan kontrol sihir mereka yang hebat, pengawal ke-9 dan pengawal ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu dua pengawal lainnya menghentikan serangan ini. Namun meski begitu, ketika pengawal yang ke-10 dan pengawal ke-12 menghentikan energi sisa serangan, itu masih mengguncang seluruh menara keabadian sampai ke tepi. Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya Dewa Iblis Crossell, iblis dari langkah ke-9 benar-benar hal yang mengerikan bagi lawan dari level yang lebih rendah. Namun, Crossell justru mengalami kerugian. Serangan kejutan mental yang dia luncurkan dari matanya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata emas Long Hao Shen. Seolah-olah perisai telah didirikan di luar mata Long Hao Shen, dengan paksa menghentikan jalannya. Sementara itu, pedang Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan menyerang. Serangan dari Long Hao Shen ini sangat lambat. Niat pedang yang terakumulasi, dilepaskan di ujung bilahnya menghilang secara bertahap, saat kecemerlangan oranye diambil dan dikirim keluar dari ujungnya, samar-samar melepaskan cahaya keemasan warna-warni. Memang, di bawah pengaruh dari dataran tinggi spiritual Long Hao Shen dan niat pedangnya, Arya Dewi Cahaya mencapai kondisinya mendekati tahap alat ilahi. Ini jelas bukan hanya karena kultivasinya yang meningkat, tetapi yang lebih penting berkat manfaat yang dibawa oleh batu meteor yang jadi bahan meng-upgrade dua pedang berat. Yating yang telah menyatu dengan tungku roh suci, memiliki kekuatan peningkatan terbaik. Dia mengintegrasikan bahan meteor ke dalam dua pedang melalui tungku roh suci, meningkatkan kualitasnya selama ini, meskipun peningkatan itu masih belum selesai. Saat pedang berat semakin berkualitas, bahan meteor semakin habis, sehingga peningkatan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Namun ini adalah sesuatu yang Yating belum punya waktu untuk memberitahu Hao Shen, tetapi meskipun demikian, kedua pedang ini dengan mudah mencapai tingkat-tingkat epik, terutama pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dulunya hanya pedang legendaris. Saat dia menggunakan kedua bilahnya sebagai penopang sambil bergegas ke depan, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih, Crossell sama sekali tidak berani menerima serangan ini dari Long Hao Shen dengan tubuhnya. Tepat pada saat ini, gambar malaikat bersayap 6 muncul di belakang Long Hao Shen, menempel erat di punggungnya. Segera, itu secara tajam meningkatkan kecemerlangan yang dilepaskan oleh kedua pedangnya, sementara kekuatan mental Long Hao Shen menjadi tidak dapat membatasi niat pedang menakutkan yang terkumpul di dalam pedang. Ini adalah sihir dari langkah ke-8, berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Yating. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar, pasti peringkat di antara sihir elemen cahaya terbaik dari langkah ke-8. Ini memungkinkan kecepatan pengumpulan esensi cahaya Long Hao Shen meningkat, sambil mengubah semua energi spiritualnya menjadi keadaan dataran tinggi spiritual selama 30 detik. Dengan kata lain, kemampuan malaikat berkobar secara langsung mengubah Long Hao Shen menjadi ksatria dari langkah ke-9 selama 30 detik. Bang! Dalam satu pedang versus pedang ganda, Long Hao Shen tersandung 3 langkah ke belakang, dan sikap pengisian Dewa Iblis Crossell dihentikan secara paksa. Serangan pedang Long Hao Shen dihentikan, tetapi niat pedang yang luar biasa terus memancar keluar dari tubuhnya dengan panik,
sampai-sampai Crossell bahkan tidak dapat merantai serangan berikutnya karena reaksi dingin yang gemetar dari seluruh tubuhnya. Namun, bila di tangan Crossell memiliki spiritual yang sangat mengerikan, energi terakumulasi. Didorong mundur, Long Hao Shen juga tidak dapat menindaklanjuti. Tapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, dia berhasil menghentikan serangan Crossell secara langsung. Saat pertempuran baru saja dimulai sekarang, 4 kepala Hao Yue menyemburkan 4 sihir, menyerang Crossell. Kepala api telah menyemprotkan naga api, mengarah langsung ke tubuh Crossell, dan kepala hijau melepaskan bila angin yang membentuk badai, menyelimuti api untuk membentuk perpaduan angin dan api. Kepala biru dan kepala ungu juga menyelesaikan sepasang mantra kombinasil. Tombak ungu kebiruan mengangkat dirinya di udara tanpa suara. Saat lingkungan Crossell ditutupi oleh angin dan api, sinar ungu kebiruan ini melesat tanpa suara, mengarah ke bagian atas kepala Crossell. Mendapatkan kesempatan Hao Yue, Long Hao Shen menyilangkan pedangnya di depannya. Kekuatan seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam pedang, saat energi spiritual mereka mencapai puncaknya. Segera, pedang berat itu bergetar ringan, mengeluarkan cahaya yang semakin cemerlang. Cahaya mereka yang kaya dan kuat meningkat saat ujung pedang ditarik secara bertahap. Long Hao Shen hanya dengan paksa menahan niat pedang yang bocor dari dorongan teknik malaikat berkobar kembali ke dalam pedang. Pedang Arya Dewi Cahaya tampak seperti makanan penutup, cemerlang dan penuh daya pikat. Dan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, seperti batu giok hijau tua, penuh vitalitas dan kabut emas tebal terus naik lagi, dan api emas yang intens langsung naik ke kabut emas, saat Long Hao Shen mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena menghadapi serangan Hao Yue, kekuatan Crossell tampak seolah ditekan. Semua kemampuannya kehilangan sekitar 1/5 dari efisiensinya, dan dia terlihat sangat bijaksana. Mengarahkan kedua bilahnya ke arah yang berlawanan, satu ke langit dan yang lainnya ke tanah, cahaya biru tua muncul kembali di matanya, menyebar dari dalam. Kemudian dia mulai berputar di tempat yang sama, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang bertabrakan dengan dua sihir itu. Kesenjangan kultivasi terwujud tanpa keraguan. Pusaran air api dan angin pertama kali dihancurkan, karena naga api yang sangat tajam sama sekali tidak dapat masuk ke dalam pilar hitam. Kemudian tombak es yang diluncurkan padanya mengelak dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Cahaya hitam menghilang dan Crossell terhuyung mundur. Di bahu kirinya muncul jejak ungu tua yang samar, dan lengan kirinya sedikit ditekuk ke bawah. Serangan Hao Yue tiba-tiba memberikan beberapa kerusakan padanya. Ini terasa sangat luar biasa, bahwa pada puncak langkah ke-7, dia benar-benar bisa melukai Dewa Iblis Crossell dari langkah ke-9. 3 sihir lainnya sebenarnya adalah penutup untuk serangan kepala ungu. Kepala biru membungkus es di sekitarnya, mengubahnya menjadi air dalam sepersekian detik. Meskipun hanya setetes telah berhasil melewati pertahanan Crossell, racun lumpuhnya yang menakutkan sudah cukup untuk benar-benar meruntuhkan lengan kiri Crossell. Dewa Iblis memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap racun, tetapi racun Hao Yue tampak luar biasa. Karena racun yang melumpuhkan, lengan Crossell akan membutuhkan waktu untuk kembali normal, dengan kata lain, untuk sepenuhnya menghilangkan racun. Tapi Long Hao Shen tetap tidak bergerak, masih menggunakan pengumpulan momentum. Yang menyerang selanjutnya adalah 4 penjaga suci. Crossell tiba-tiba merasakan perasaan berat, saat kecemerlangan yang berkilau dan tembus cahaya bersinar di atas kepalanya dalam bentuk tombak seperti berlian. Sementara itu, cincin biru es langsung menyelimuti tubuhnya, segera meledak. Itu menghasilkan rasa dingin yang luar biasa ketika sosok pengawal ke-12 dan pengawal ke-10 memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke arahnya tiba-tiba, melancarkan serangan hampir dengan panik. Tapi benar karena efek dari racun Hao Yue, Crossell berhasil benar-benar tenang. Serangan Hao Yue tentu saja menimbulkan beberapa kerusakan padanya, tetapi juga membuatnya menyadari bahwa makhluk yang dia takuti sejauh itu sebenarnya jauh dari kekuatannya sendiri. Dan dalam keadaan ini, dia menunjukkan sepenuhnya kekuatannya sebagai Dewa Iblis Crossell. Dalam situasi yang kurang menguntungkan, Crossell yang tenang ketakutan tanpa syarat. Menghentak keras ke tanah dengan kaki kirinya, dia melepaskan sinar hitam dari dalam tubuhnya,
secara paksa menghancurkan serangan cincin es dan memperlambat tombak berlian yang diluncurkan padanya. Kemudian bilah di tangan kanannya menyerang dengan efisiensi mencapai maksimum. Sebuah proyeksi bilah diluncurkan, diarahkan ke Long Hao Shen, karena puncaknya bertepatan untuk bertemu dengan tombak berlian. Dan seolah-olah 6 sayap di punggungnya menjadi hidup, mereka memblokir serangan penjaga suci ke-10 dan ke-12 dari belakang. Saat itulah Yating melakukan langkah keduanya. Kali ini, setelah campur tangan, wajahnya menjadi sangat pucat. Ketegangan bagi penyihir cahaya di tempat langkah ke-8 untuk meluncurkan mantra yang mampu memblokir serangan dari langkah ke-9 sangat besar. Sihir air mata Dewi Cahaya adalah mantra bertarget tunggal dari langkah ke-8 yang bisa digunakan Yating karena mengandalkan aura Long Hao Shen sebagai putra cahaya. Selanjutnya, sebagai kemampuan di puncak tertinggi dari langkah ke-8, teknik ini sudah mendekati satu langkah di atas kemampuannya. Serangan Crossel tidak hanya dihentikan, tetapi bila di lengannya ditandai dengan jejak emas yang melarutkan energi spiritual unsur kegelapannya dengan kecepatan panik. Jangan lupa bahwa di dalam menara keabadian, Long Hao Shen memiliki keuntungan lain, yaitu pasokan energi spiritualnya. Tempat ini tidak dapat melengkapi esensi unsur apapun dari atribut lain selain cahaya dan kegelapan.